Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ba'du. Para guru, para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamil anbiya wal mursalin jamil malaikati muqarrabin sultanil awliya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi jamil al-syarik al-abdullah ma'barib bahri ina makan. Ya Allah, abayna wa adina wa jidadina wa jududina wa naqubun alaina wa qarabun lana. Al-Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Isi Faimah radhiyallahu Bapak Mahroni bin Ma'ruf. Mari kita baca Fatihah, mudah-mudahan beliau jamaah kita Bapak Mahroni bin Ma'ruf segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disifai maradi Bapak Mahroni bin Ma'ruf, isfi mardahu ya Allah. Isfi mardahu ya Allah. Isfi mardahu ya Allah. Sifa'an la yuwadir saqaman anta syafin la sifa'an ila sifa'u. Sifa'an taman wa la alaman wa la saqman warzuqu siha wa la afiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf suaranya agak serak. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Memuji masailin wa min asbabi husnil khatimah. Sebagian daripada sebab-sebab husnul khatimah. Ya Allah ya Karim, al-muadzabatu ala hadhihi dua. Sebagian daripada sebab husnul khatimah adalah melanggengkan doa yang ada di dalam kitabnya. Allahumma krim. Ya, kita disuruh melanggengkan doa yang mana doa ini menjadi asbab daripada kita mendapatkan husnul khotimah. Ya. Husnul khotimah itu adalah sesuatu yang paling dan amat diharapkan oleh semua orang. Ya Allah, Allahumma akrim hadhil ummatal Muhammadiyah. Ya Allah, muliakanlah hadhil ummatal Muhammadiyah, yaitu umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah ya Karim, bijamai awaidika fid dharain. Ya, ikraman liman ja'altahu min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, sebagian daripada melanggengkannya juga adalah membaca doa di antara baina sunnati subhi wa fardiha. Membaca doa di antara sholat subuh, sunat subuh dan fardunya. Di sini dikatakan Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammadin. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammadin. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammadin. Allahumma jubur ummata Sayyidina Muhammadin.
Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammadin. Allahumma afi ummat Sayyidina Muhammadin. Allahumma hafaz ummat Sayyidina Muhammadin. Ya, selanjutnya sampai bawah. Kita lanjutkan bab saniyu as-sunaiyu, bab menjelaskan ya perkara yang bergandengan. Wa bihi salasatun mau'izatan arba'at akhbarin wal baqi athari wa na'ni ala akhbar. Di dalam bab ini terdapat 30 nasihat, 4 dari hadis Nabi, sisanya ya itu dari athar. Asar itu adalah perkataan para sahabat. Wa na'ni bil akhbar, yang dimaksud daripada akhbar atau hadis, aqwalun nabi, yaitu ucapan nabi. Wa bil athar aqwalus sahabah wa tabi'in. Asar itu adalah perkataan sahabat atau perkataan tabi'in. Wa minhu aifal maqalatul ula minal munabbihati as-sunaiyati. Bab yang pertama, itu perkara roa yang ruwiyah, yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Aslatani la syai'a afdalu minhuma, al-imanu billah wa naqlil muslimin." Ada 2 perbuatan, aslatani. Ada 2 perbuatan, la syai'a afdalu minhuma, yang tidak ada ya, la syai'a, yang tidak ada sesuatu lebih utama dari 2 perkara tersebut. Ada 2 perkara yang mana tidak ada dari 2 tersebut yang lebih utama. Perkara yang pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah. Perkara yang paling penting dari beberapa perkara lain. Yang pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah. Saya yakin kita semua ini sudah beriman kepada Allah. Yang kedua, wa naf'ulil muslimin, bermanfaat buat orang muslim. Ya, ini yang harus kita pikirkan. Bagaimana diri kita ini menjadi sosok yang bermanfaat. Bermanfaat ini bil maqali, dengan ucapan. Ya, kita memberikan sebuah kemanfaatan dengan ucapan yang kalau kita mikirin ada benernya. Gampangan ngomong ama terusin dewek dah. Kalau ngomong dari bocah kita udah disuruh ngomong gampang banget, berapa susahnya ngomong. Ya, makanya sampai maafin agak jorok orang Cilangkap kalau bikin bahasa kon enak asal ya. Ya, asal tapi ya pas. Gampangan ngomong sama berak, lu coba itu. Pakai nyopot celana, pakai ngeden. Tapi kalau ngomong tinggal mangap. Oh, ya, itu. Jadi bagaimana mulut kita bermanfaat? Makol itu adalah ucapan. Kadang tanpa kita sadari, ucapan kita nyakitin bini kita,
tanpa kita sadari ucapan kita nyakitin keluarga kita, nyakitin tetangga kita. Makanya salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia dari bagaimana dia menjaga mulutnya. Gara-gara mulut berantem jadi, ya kan? Apalagi tahun sekarang, tahun anget-anget, paham tahun anget-anget, tahun politik. Gara-gara nge-share apa di grup berantem, ya, yang satu jagoin ini, yang satu jagoin itu, padahal dia menang kok masih begitu-gitu ayah. Bener apa kagak? Ini kadang-kadang kita diadu sama caleg, diadu sama capres, diadu sama cagup, calon gubernur, calon legislatif, calon presiden. Ya Allah, kesatuan kita ini lebih penting daripada timbang gituan. Persaudaraan sampai mati. Taruhnya dia caleg, emang bapak dapat apa? Hah? Emang terus bapak dia jadi bapak dapat mobil, 10 orang dapat mobil, kan kagak. Nah itu, ya. Jadi pertama nafulil muslimin adalah bil makol, ya. Jadi ucapannya itu bermanfaat untuk orang. Yang kedua, au bil jahi, atau dengan pangkat. Bagaimana pangkatnya bermanfaat? Jadi lurah, manfaat. Jadi camat, manfaat. Jadi RW, manfaat. Jadi RT, manfaat. Nah ini bukan pangkat. Bagaimana RT pangkatnya digunakan untuk kemanfaatan orang muslim. Misalnya Pak RT mengeluarkan peraturan RT 5 setiap ba'da maghrib wajib baca Quran. Walah, kira-kira cakep apa kagak itu? Hah? Cakep. Umar, saya mau tanya, RT mana yang berani begitu? Ayo dah, ada nggak? Boleh, boleh Pak RT, kan kekuasaan. Atau Pak RW, warga RW 05 dimohon setiap habis maghrib wajib baca Quran. Nah, cakep kan? Nah, pangkatnya nafulil muslimin. Ini ada di daerah Lampung. Bupati Lampung itu yang dulu hafal Quran. Jadi bupati itu mewajibkan gerakan setiap maghrib wajib baca Quran. Cakep itu. Nah, habis ini RW keluarin ketentuan wajib baca Quran bagi yang muslim. Yang non muslim silakan berdoa. Oh, luar biasa itu. Bisa luar biasa. Yang namanya kita di Jakarta bisa dikatakan RW lagi gila, kayak gitu. Sebetulnya bagaimana pangkat ini bermanfaat. Jadi pangkat ini digunakan dengan kemanfaat nafulil muslim. Makanya zaman khalifah, ya, Sayyidina Utsman itu ada orang datang malam-malam. Dia ngomong sama keluarganya, kalau bukan urusan negara, lampunya dimatiin. Tuh saking menjaganya.
karena tidak bermanfaat untuk orang muslim, untuk dirinya sendiri. Biljah. Yang selanjutnya au bil mali, bermanfaat buat orang lain hartanya. Bagaimana harta ini bermanfaat buat orang lain? Jangan dikekepin dewek. Karena setiap harta yang kita miliki ada bagian orang lain. Ya. Makanya kenapa Nabi mengatakan seperti ini? Sebab kalau urusan sedekah, bapak-bapak, kagak ada nisabnya. Lain sama zakat. Kalau zakat pakai nisab. Bapak punya kambing baru 10, nggak perlu ngeluarin zakat. Bapak punya kambing 30, nggak perlu, karena belum nisab. Kalau udah 40 punya kambing, baru ngeluarin zakat. Pertama. Yang kedua, ada haul. Haul itu adalah masa 1 tahun. Lah kalau sedekah, kagak ada nisabnya, kagak ada haulnya. Kapan baik? Mau pagi sedekah, sore sedekah, malam sedekah, boleh. Itu namanya sedekah. Bagaimana harta kita bermanfaat? Sekarang Cilangkap lagi rame sama something apa ya? Itulah RW urusannya itu, RT santing itu. Nah, bagaimana harta kita bermanfaat? Kita nggak tahu, Pak. Dari harta ini Allah ridho, ya kan? Dijelaskan ada sebuah kisah nih, gara-gara Banda Abdullah bin Mubarak. Ini adalah seorang dari Baghdad. Abdullah bin Mubarak itu lagi haji. Beliau di tengah hajinya itu lagi tawaf, tertidur. Nah, di dalam tidurnya Abdullah bin Mubarak ngimpi ketemu Rasulullah. Mimpi ketemu Rasul. Kata Rasul, Abdullah bin Mubarak, besok kalau lu balik ya ke kampung lo, ini bahasa kita, ilok Nabi ngomong lulu, agak bahasa kampung kita. Besok kalau lu balik, cari orang yang namanya Bahram al-Majusi. Coba, Bahram nama orang, Al-Majusi penyembah api. Lu coba itu. Apa kata Rasul? Sampaikan salamku, bilang padanya Allah ridho. Lu coba, Mas, nyambung apa kagak? Penyembah api dapat salam dari Rasul dan suruh ngomong Allah ridho sama lu. Abdullah bin Mubarak, ini mengimpi setan kali. Beliau wudu, beliau tawaf lagi. Habis tawaf, ketiduran lagi. Memang kalau urusan ibadah mah gampang banget sama pules. Bener apa kagak? Jumatan, wailah pules enak banget itu. Coba dah, jamaah al-khair ditanya, tadi khutbah isinya apaan? Gua tahu-tahu udah komat. Nah, emang kalau urusan ibadah mah diajak tidur enak. Tuh. Setelah tidur, Abdullah bin Mubarak ngimpi lagi. Sama. Ngimpi pertama, kedua, sampai ketiga.
Begitu Abdullah bin Mubarak pulang di kampung dia di Baghdad, cari manusia yang namanya Bahram, cari itu sama dia. Ketemu, anta Bahram, naam, ana Bahram al-Majusi. Kata Abdullah bin Mubarak, ini pisan orangnya. Abdullah bin Mubarak tidak langsung menyampaikan salam, dapat salam dari Rasul. Itu maka cerdas. Paling tak dia pengen tahu ngapa ini manusia dapat salam dari Rasul. Gak usah bapak-bapak, ya, Pak RW dapat salam dari wali kota. Bapak mesti bingung, RW gua apa ya kelebihannya? Kalau wali kota mah kurang tinggi, gubernur dah. Weh, dapat salam dari Pak Gubernur. Kita mesti nanya, RW apa sih yang dilakuin kok bisa dapat salam dari gubernur? Sama Abdullah bin Mubarak heran apa ya? Akhirnya nggak langsung ditanya, ya diinterogasi dulu. Bahram, apa perbuatanmu yang menurut agamaku disenangi oleh Allah? Kata Bahram, saya punya anak, ya, 9, laki 4, perempuan 5. Terus yang 4 itu laki sama perempuan saya kawinin. Lebego, anak dewek ade sama empok dikawin-kawinin. Gak bisa. Itu menurut agamaku nggak boleh. Apalagi Bahram. Kata Bahram, saya punya anak perempuan, saking cakepnya nggak ada yang laki membandingin, saya kawinin dewek. Nggak ada lagi. Agak boleh bapak kawin sama anak 2. Bukan itu Bahram, nggak boleh. Saya mengadakan pesta 3 hari 3 malam, kawin aja udah kagak boleh, apalagi pestanya. Nah, bingung Bahram, apaan ya? Nah, akhirnya Bahram ingat, oh ya, pada suatu malam ada seorang janda tua. Janda tua. Kalau janda muda mah dikawinin sama RW. Ada janda tua datang minta api. Anggap aja Cilangkap tahun 80. Dulu kan kita pakai lampunya apa? Lampu tempel kan? Sekarang aja tinggal mencet. Tuh, ada seorang perempuan minta api. Habis minta dia keluar. Minta lagi, keluar lagi, minta lagi. Begitu 3 kali Bahram curiga. Ini jangan-jangan maling nih. Ya kan? Bolak balik, jangan-jangan maling. Oh, yang sekali balik aja motor hilang kan begitu. Ya kan? Tuh, yang namanya Bahram curiga. Ini perempuan habis minta api, yang ketiga dia kagak matiin. Kalau yang pertama diminta sampai luar dia tiup, balik lagi. Yang kedua ditiup lagi, balik lagi. Begitu yang ketiga, jangan maling ini. Ini perempuan diikutin sama Bahram di belakang, nggak tahu dia. Begitu si janda sampai rumah, ternyata ini janda banyak anak yatim. Begitu jandanya masuk, anak-anaknya, ya Umar, wahai ibu, aku udah nggak kuat lapar. Engkau bawa apa? Kata ibunya, aku nggak bawa apa-apa. Nggak mungkin aku meminta kepada musuhnya Allah, yaitu Bahram al. Nah, ini perempuan nggak tahu kalau Bahram ada di belakangnya. Melihat tuh yatim pada nangis, Bahram langsung pulang. Bahram langsung pulang,
bawa makanan satu nampan. Ya, nah diserahkanlah kepada yatim-yatim itu. Oh, berarti ini, kata Abdullah bin Mubarak, berarti ini yang bikin Allah ridho. Langsung baru Abdullah bin Mubarak menyampaikan, Bahrom, lu dapat salam dari Rasulullah. Dan kata Rasul, Allah ridho padamu. Udah coba itu, dapat salam dari Rasul dan mengatakan Allah ridho kepadamu. Bahrom seketika itu, bapak-bapak, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung Bahrom syahadat. Habis syahadat langsung jungkel, pingsan, mati. Saya mau tanya bapak-bapak, ahli sorga apa ahli neraka? Ahli sorga. Di akhir hayatnya syahadat, seluruh amalnya yang jelek-jelek hilang. Tuh Bahrom al-Majusi timbang gara-gara ngasih makan anak yatim. Itu namanya syahid akhirat. Bapak-bapak jangan coba-coba. Coba begitu Nah kalau udah akhir, wa asyhadu alla, yang ada dipanggang. Tuh Bahrom al-Majusi, hartanya bermanfaat untuk orang lain. Hartanya bermanfaat untuk orang muslim, itu yang disebut naf'ul lil muslim. Ya kan? Mulutnya bermanfaat, perkataannya bermanfaat, pangkatnya bermanfaat. Tuh. Ya, jadi jangan sampai punya pangkat nggak ada gunanya. Ya kan? Oke, kita dorong caleg ngoyo kayak apa, tapi begitu jadi sek deh, agak ada yang manfaat pisan. Yang begitu mah nggak usah didukung lagi, tambahnya dikit. Ya, itu namanya jabatannya nggak manfaat. Yang udah kagak manfaat mau ngapain didukung lagi? Tujuh. Romana takut banget sama caleg ya. Tuh, jadi gara-gara si Bahrom ngasih, jadi naf'ul lil muslimin, manfaat untuk orang muslim. Yang keempat, aubil badani, badannya bermanfaat buat orang muslim. Badan bermanfaat, pikirannya, usulannya, ya kan? Dia punya usulan bagaimana Masjid Al-Khair biar lebih maju. Bermanfaat pemikirannya. Itu. Kalau kagak pikiran, badannya tenaga. Tenaganya bermanfaat buat Al-Khair. Setiap kali dia nyapu, ya Allah, saya bersihkan masjid ini, bersihkan seluruh kotoran yang ada dalam hati saya. Itu ya, jadi tenaganya bermanfaat, kan niat. Sementara Allah yang akan melaksanakan. Ya Allah, saya bersihkan masjid ini, bersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati saya. Indah ya. Jadi bermanfaat tadi ucapan, ya, jangan ucapannya jadi provokator. Ada tukang kompor, ada tukang AC. Kalau tukang AC ngademin, kalau tukang kompor ngipasin, nah itu repot dah. Si tadi udah susah itu. Nah, jadi ucapan kita harus manfaat. Kagak bisa ucapan pangkat.
Tidak bisa pangkat, mal, harta. Dan yang keempat adalah badan, tenaga kita, pikiran kita kudu bermanfaat buat orang muslim. Ilokan 4 ini kagak gablek pisan. Ucapan tinggal ngomong yang baik. Ya, ngomong yang baik itu sudah bermanfaat. Bahkan Nabi mengatakan senyum doang, ya, itu sedekah. Tapi jangan dianterin proposal senyum. Kalau dianterin proposal senyum, masjid kagak jadi maulid. Nanti bang senyum doang. Ya, ada lempengannya. Siapa yang senyum, siapa yang ngasih duit. Itu. Jadi senyum di wajah saudara kita itu adalah saudara. Makanya Pak jangan cemberut ya. Tetangga sampai bingung. Itu orang apa kagak ada bahagianya pisan ya. Cemberut ya kagak pernah tawa pisan. Nah itu. Tempat ya. Jadi kita kembali ada 2 perkara. Tugas kita ngajak. Kita ajak teman kita untuk jamaah. Kita ajak teman kita untuk ngaji. Kalau kagak mau ya udah. Kalau kita mah Cilangkap memang rada-rada ada sengkeknya. Tahu sengkek? Lu ngapa nggak pernah ngajak dia? Gue najis. Oh, baca gue najis itu kagak boleh. Karena inna hudahudallah, hidayah milik Allah. Jangan bosan-bosan ngajak. Kalau Allah sudah gerakan hatinya, ya muqallibal qulub. Kalau Allah sudah gerakan mau ngomong apa? Ya kan? Nah, kalau kita langsung putus asa, gue najis ngajak dia, itu jangan disamain. Karena hidayah itu milik Allah. Tuh, ya. Jadi harta kita harus bermanfaat. Pangkat kita harus bermanfaat. Badan kita kudu manfaat buat orang lain. Ada tetangga hajatan, badan kita yang bermanfaat kita jadi ngejek. Itu kan? Kita bantuin tetangga. Ilok 4 ini kagak bisa. Harta enggak, pangkat kagak, mulut kagak, badan kagak. Ujung kuning mati ya Pak. Lah kagak ada yang manfaat pisan. Ngapain? Ya. Nah, minimal syukur 4-4-nya kita. Harta kita manfaat buat orang lain. Mulut kita manfaat buat orang lain. Pangkat kita bermanfaat buat orang lain. Badan kita bermanfaat. Besok ya kita nikmatin di akhirat. Bukan sekarang. Semuanya itu adalah ongkos kita buat di akhirat. Pulang kudu pakai sangu Pak. Kata siapa pulang kagak pakai sangu? Kalau Rasulullah SAW, man asbaha, barang siapa di pagi hari, la yanwiya adzulma, tidak berniat untuk dolim, ala ahadin, atas seseorang, ghufiralahu majana, ya Allah ampuni ya seluruh dosa yang sudah dia lakukan. Pagi-pagi udah punya niat, ya tidak pengen dolimin orang. Niat doang Pak, itu sudah diampuni oleh Allah. Makanya ada bahasa niatul mukmin khairum min amali. Niatnya seorang mukmin ya itu lebih baik dari amalnya. Artinya segala sesuatu dimulai dengan niat. Saya nanti pengen ya jangan sampai hari ini saya menyakiti orang. Itu wa man asbahayan bi nusratul madlum, barang siapa yang di pagi hari berniat menolongi orang yang teraniaya, wa qada'i hajatil muslim,
dan mengabulkan hajatnya orang muslim, kanat lahu, maka baginya ka'ajri hajjatin mabruratin, seperti ya orang itu seperti mendapatkan pahala haji mabrur. Pagi-pagi udah niat, saya pengen nolong saudara saya yang lagi terdolimi. Yang kedua, saya niat ya untuk mengabulkan hajat daripada saudara muslim saya. Ya, orang yang sudah punya niat itu pahalanya bagaikan orang yang haji yang mabrur. Pahala haji mabrur itu berat banget. Coba kita ingat-ingat Pak, yang pernah umroh, yang pernah haji. Di Mekah itu belum azan, udah pada lari ke masjid. Di Cilangkap kita udah komat, masih ngopi baik. Tuh bedanya. Iya, kalau di Mekah subhanallah. Bener nggak? Belum azan, udah lagi nagok kayak di masjid. Apa giliran di rumah, masya Allah, setan luar biasa. Bahkan kadang setan di bulan Ramadan disalah-salahin. Padahal di bulan Ramadan Nabi bilang setan itu dirantai selama bulan Ramadan. Lah itu ngapa kita malas banget? Lu bukan setan itu, memang lu dewe. Makanya jangan suka di Ramadan itu mengkambing hitamkan setan. Lu ngapa? Tadi subuh kagak ada di masjid, setan gangguin gua. Wah, setan besok habis lebaran balas dendam itu. Liatin lu, orang gua udah dirantai masih dikata gua lagi. Itu mau berangkat dari diri kita. Bukan setan, udah dibilangin. Kalau bulan Ramadan setan dibelenggu, bener nggak? Iya. Jadi jangan ngomong, gue malas buat baca Quran, setan gangguin gua. Wah, habis lebaran setan balas dendam. Baik Pak. Ya, jadi barang siapa di pagi hari sudah mempunyai niat untuk menolong orang yang terdolimi dan menolong orang, mengabulkan hajat orang, maka dia sama dengan pahala haji mabrur. Enak apa kagak? Lah enak. Ini kita masih pagi nih Pak, ntar habis ngaji gue mau nolongin temen gue yang di sono lagi butuh duit. Lah enak itu ya, mengabulkan hajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibad ilallah anfa'un nas linnas. Kata Nabi, paling dicintainya seorang hamba Allah, paling dicintainya seorang hamba kepada Allah, anfa'ul linnas, orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Anfa'unas linnas, itu orang yang paling dicintai oleh Allah. Makanya kita koreksi diri kita, apa yang sudah bermanfaat buat istri kita, buat anak kita, buat tetangga kita. Tuh ya, Bapak pernah dengar nggak ceritanya Mbah Soleh? Mbah Soleh Sunan Ampel. Mbah Soleh itu tukang nyapuin masjid Ampel. Makanya kuburannya Mbah Soleh banyak. Karena Mbah Soleh punya kemanfaatan tukang bersihin masjid. Udah mati Mbah Soleh, Sunan Ampel ngomong, ini kalau ada Mbah Soleh bersih, hidup lagi Mbah Soleh. Makanya kuburannya Mbah Soleh banyak kalau Bapak ke Surabaya. Tuh,
Cuman yang ngomong itu mah Sunan Ampel. Kalau bapak yang ngomong mah sampai budeg gua kepala bangun lagi. Ya artinya apa? Ya paling dicintainya hamba kepada Allah adalah anfa'ulinnas, yang paling bermanfaat. Nah, makanya tadi jangan sampai 4 tadi kita nggak ada manfaatnya pisan. Syukur 2, syukur 3, syukur 4-4-nya. Ilok 4-4 kagak pisan. Lah banget kita. Tuh. Ya Allah ya Karim, wa abdalul amal, abdulnya perbuatan, idkhalus surur ala qalbil mu'min. Ya, abdulnya perbuatan adalah memasukkan kebahagiaan kepada hatinya orang mukmin. Bagaimana caranya kita punya saudara bahagia? Idkhalus surur, ya. Yatrudu anhu ju'an, yang mana kebahagiaan itu menolak seorang muslim dari rasa lapar. Au yaksifu anhu kurban, atau membuka dirinya dari kesusahan. Au yaqdilahu dainan, atau dia mengabulkan, membayarkan hutangnya. Ya. Jadi kita membahagiakan orang lain. Ini bahasanya idkhalus surur ala qalbil mu'min. Apalagi idkhalus surur, membahagiakan orang lain, apalagi kita membahagiakan orang tua kita. Ya, membahagiakan. Idkhalus surur. Idkhalus surur ini artinya hati tetangga kita, hati saudara kita gampang senang dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita. Ya, di sini dikatakan yatrudu anhu khujuan, menolak orang dari kelaparan, membahagiakan orang, ya, biar dia tidak lapar. Au yaksifu anhu kurban, atau membuka, mencari solusi dari kesumpekan teman kita. Makanya Pak, kalau ada teman sumpah, curhat, dengerin. Habis itu kasih nasihat, kasih solusi. Kan beda orang lagi kena masalah sama orang yang kagak kena masalah, pikirannya beda. Nah, teman kita curhat, kita kasih solusi. Minimal banget Pak, sabar. Itu doang, memang apa lagi? Ilok bilang sabar ya kagak bisa. Jangan sampai teman kita curhat dari A sampai Z, dia pergi, bapak bikin status. Ya elah, saudara ngeselin banget, dicurhatin malah bikin status. Si Anu, la ilaha illallah. Status mah yang membangun, jangan status nyindir orang, status ngata-ngatain orang. Buat apaan? Ya, tadi sudah dikatakan makol. Ucapan itu walaupun lewat tulisan sama baik. Jangan sampai statusnya ya ilaha illallah. RT, Ustadz, RT statusnya nyinggung RW, RW statusnya nyinggung lurah. Udah dah, sampai kiamat gue main singgung-singgungan. Nah, status itu Pak yang membangun. Ini mah status nyindirin orang, ngatain orang, ngomporin orang, astagfirullah. Ya, nah, jadi idkhalus surur, au yaqdilahu dainan, atau kita membayarkan hutang daripada saudara kita. Nah, tadi ada napolil muslimin. Ya, tentunya ada kebalikannya. Wa khoslatani la syai'a ahbasu. Ada 2 perkara yang mana tidak ada 2 tadi lebih jelek.
Kalau tadi lebih utama, sekarang kebalikannya, lebih jelek. Ada dua perkara yang lebih jelek, ya. Anjusin, artinya lebih najis. Apa itu? Yang pertama, minhuma asyirku billah, musyrik kepada Allah, artinya menuhankan hal lain. Yang kedua, wadarru bil muslimin, menyakiti atau membahayakan orang muslim. Sesuatu yang lebih baik adalah naf'ulil muslimin. Sekarang yang membahayakan orang muslim, tidak ada sesuatu yang paling jelek kecuali membahayakan orang muslim. Fi abdanihim, di dalam badannya. Kita punya awak selalu darulil muslimin, ya, membahayakan orang muslim. Tangannya usil, kakinya usil. Karena muslim itu man salima yaduhu walisanu. Muslim itu adalah orang yang tangan dan lisannya selamat bagi orang lain. Oh ya Pak ya. Ya Allah ya Karim. Wa amwalihim au amwalihim, atau hartanya membahayakan orang muslim, ya. Fa inna jami'a awamirillah, sesungguhnya semua perintah Allah tarji'u ila khoslataini, kembali kepada kedua perkara, ya. At-ta'dzimu lillah, seluruh perintah Allah kembali kepada dua perkara. Yang pertama, ta'dzimu lillah, perintah Allah kembali mengagungkan Allah. Yang kedua, wasafaqatu li khalqi, syafaqah kepada makhluk. Pak, seluruh perintah Allah itu kembalinya cuma dua. Satu, mengagungkan Allah. Yang kedua, syafaqah li khalqi. Syafaqah itu apa? Mempunyai kasih sayang kepada makhluk. Makhluk, ya, makhluk Allah semua. Mau binatang, mau manusia, itu makhluk. Contoh di sini, aqimus sholah wa atuz zakah. Aqimus sholah, mengagungkan Allah dengan kita sholat. Wa atuz zakah, mengeluarkan zakat. Zakat itu adalah untuk manusia, syafaqah, mempunyai kasih sayang buat manusia lain. Pak, Sayyidina Umar itu dimuliakan oleh Allah timbang gara-gara nolongin burung peking. Tahu burung peking kan? Ilok orang Cilangkap kata orang peking, ya, burung peking, ya. Ada lagi burung cici. Tuh, dulu tahun 80 burung cici kagak laku, dan sekarang ada harganya. Bener nggak? Iya. Tahu burung apaan yang suka dicubluk? Pak, apaan Pak Dewan? Burung yang suka dicubluk burung apaan? Burung kipasan. Siapa yang mau? Karang mahal, ujung kuneng. Ayolah main aku dicubluk itu. Bener nggak? Orang Cilangkap dulu. Mana ada orang Cilangkap dulu pakai toilet. Tuh, Sayyidina Umar niat bocah mainin burung peking. Itu burung peking diikat, dilepas, ditarik, dilepas, ditarik. Sayyidina Umar nggak tega. Dia beli itu burung, dia lepas. Ketika Sayyidina Umar wafat, diimpikan oleh para sahabat, ditanya, Umar, apa yang sudah kau dapatkan dari Allah? Aku diampuni dosa-dosaku semua karena keadilanmu. Bukan.
karena kebijaksanaan, bukan karena apa? Karena aku mempunyai kasih sayang sama burung peking. Lah coba itu. Imam Ghazali timbang gara-gara dia lagi mau nulis, ada laler. Laler mau makan mangsinya, mau minum mangsinya. Ama Imam Ghazali mau nutul nggak jadi, membiarkan laler minum. Akhirnya Imam Ghazali dimuliakan timbang gara-gara laler. Lah orang Cilangkap, coba pikirin, timbang gara-gara kucing nyolong pala peda, diuber-uber itu kucing, dibledong, iya apa kagak? Sapakonya di mana? Mempunyai kasih sayang sama makhluk di mana? Timbang gara-gara pala peda kucing diserampang, dibuset deh. Kalau saya Pak waktu ngaji bab itu inget orang kampung saya, buset orang kampung gua kucing diuber-uber timbang gara-gara pala peda. Tuh ya, jadi mempunyai sapako itu kepada hewan, apalagi kita mempunyai sapako kepada manusia. Nah makanya dia ya Abu Lais itu pernah ditanya, bisakah berbakti sama orang tua yang udah kagak ada? Bisa, dengan 3 perkara. 1, ya menyambung silaturahmi, ya ayasila qorobatahuma wa asdiqahuma, menyambung silaturahmi kepada saudaranya orang tua kita atau teman-teman orang tua kita. Itu salah satu kita ya berbakti kepada kedua orang. Yang kedua, ya memohon ampunan. Ya, memohon ampunan buat kedua orang tua kita. Ya, ayastaghfirulahuma wa yad'ulahuma. Ya, memohon ampunan dan mendoakan orang tua. Kalau Fatihah habis sembahyang gak usah bingung-bingung, Pak. Ya Allah, ampunin nyak sama baba saya. Jadikan kuburnya taman surga ya Allah. Al-Fatihah cukup. Daripada Allahumma fir kepanjangan. Udah kepanjangan kagak apa lagi. Nah, salah Allahumma fir, Allahumma barik lana bima razaqtana. Salah doa. Ya, jadi memohon. Terus menyedekahkan atas nama orang tua. Jadi kalau masukin duit ke Al-Khair, ya Allah, ini pahala sedekah buat nyawa baba saya. Plong. Tuh. Lah kita dapatnya pahala apa? Kita dapat pahala birrul waliden. Ya, pahala yang paling besar berbakti kepada kedua orang tua. Makanya kalau ngamal jangan nih gua mulu. Baba mama lu kapan? Ya Allah, ini duit 100.000 saya masukin ke tromol Al-Khair, pahalanya buatnya sama baba saya. Dah plung gitu 100.000. Ya Allah, ini duit 2.000 buatnya sama baba saya. Busek deh. 2.000 buat baba amanya. Di mana pikirannya ini anak? 2.000. Ya, tapi orang Cilangkap daripada kagak, udah menang aja, emang susah. Agak bakal ada salahnya orang Cilangkap mah. Betawi dilawan. Ya, Betawi mah susah ngelawannya, Pak. Udah saya bilang, ada 3 manusia susah diomongin. Betawi Sengke, Jawa Koek, Padang Bengkok. 3 nih. Susah diajak ngomongan. Ini orang Betawi. Lu lihat no kayak ustad. Rajin banget ngaji. Lu kapan ngaji? Lah orang Cilangkap. Betawi dilawan. Lah demah ustad gua mah bukan. Udah kagak bakalan ngaji. Bener apa kagak? Ya ilaha illallah. Kita bilangin. Nabi yang dosanya udah diampunin.
Pagi sama sore istighfar. Pagi 25, sore 25. Itu Nabi. Lu siapa? Tuh. Harusnya lebih kan. Emang Betawi. Lah di mana Nabi? Gue makan bukan. Sampai budek. Susah ngajak. Tuh ya Pak ya. Nah jadi tadi bahwasannya kita harus mempunyai syafaqah, mempunyai belas kasihan sama orang lain. Belas kasihan sama binatang saja diagungkan oleh Allah, apalagi kita mempunyai syafaqah kepada saudara. Nah itu syafaqah. Wa syafaqatu lil khalqi. Ya Rabbi ya Karim. Di sini diceritakan ya. Ma'awalu darajatin yarfahal murid qala raddul madlum. Ya ada seseorang Ruwi'an Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu pernah bertemu di pinggir laut, bertemu dengan rahib. Rahib itu pendeta. Ya rahib, ma'awalu darajatin yarfahal murid qala raddul madlum wa khifatu dhuhri minat tabi'at wa inna la yas'adul lil abdi jamal itibatul. Rahim ditanya apa yang menyebabkan derajat itu naik. Dijawab yang menjawab derajat naik ada rajul madlum, meninggalkan kedoliman. Ya biar derajat kita naik, meninggalkan kedoliman. Tuh sama, kita semua harus bisa melakukan itu. Yang kedua, wahifatu zuhri, ya meringankan tanggung jawab. Kita manusia hidup punya tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai hamba Allah. Ya, adalah ma'bud, beribadah kepada Allah. Ini tanggung jawab kita, Pak. Ya, ini tanggung jawab. Nah, ini segi kehambaan. Apalagi tanggung jawab kita sebagai ketua RT, tanggung jawab kita sebagai ustadz, tanggung jawab kita sebagai ketua RW, tanggung jawab kita sebagai pengurus masjid. Ini kita punya tanggung jawab di hadapan Allah yang nanti akan dimintain pertanggungjawaban. Ya, kita semua akan dimintain. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kepemimpinanmu akan dimintai tanggung jawab. Nah itu. Lalu ditanya bagaimana bisa seseorang munggah naik pangkatnya sementara dia masih suka dolim. Jadi kita tidak akan diangkat pangkat kita oleh Allah kalau di diri kita masih ada kedoliman. Ya, suka nyakitin orang, suka ngompor-ngomporin orang. Ya, kalau kagak ngerti ngompor-ngomporin orang Cilangkap ngertinya ngajok-ngajokin. Anu. Nah itu jadi pangkat kita diangkat oleh Allah ketika kita satu tadi ya menolak kedoliman, yang kedua meringankan beban ya, meringankan beban tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab di hadapan Allah, kita punya tanggung jawab di hadapan umat. Kita harus menjalankan tanggung jawab kita di muka bumi ini sebagai seorang hamba Allah. Nah itu ya. Jadi bapak-bapak sekalian, ada perkara yang afdol, ada perkara yang jelek, ada perkara baik, ada perkara jelek. Itu sudah pasti berlawanan. Yang baik adalah kita bermanfaat buat orang lain. Kita beriman kepada Allah. Saya yakin kita sudah iman semua. Tinggal bermanfaat buat orang lain. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini kita bisa praktekkan. Kita praktekin Pak. Ya, mulut kita bermanfaat buat bini. Nah, panggillah bini dengan panggilan yang halus. Perintahlah bini dengan perintah yang halus. Iya kata Nabi, khairukum li ahli, khairukum li ahli. Sebaik-baiknya aku adalah paling baik kepada keluargaku. Nah, makanya kalau kita pengen dikatakan orang baik, kita harus baik sama keluarga. Ya, ntar pulang jangan bentak-bentak bini, ya kasih sayang bini. Ya, bahasa yang halus.
Tuh bini gue demen kalau bapak pulang ngomel. Ya ilah kagak ada selain bentak. Bini gue kagak bakal bener. Tapi kita dengan bahasa yang halus, bahasa yang indah, nanti bini kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin ya robbal. Iya. Sekarang mah kudu amin ya robbal alamin. Kalau amin doang kampanye, nggak boleh di masjid kampanye. Kecuali lagi sembahyang doang. Ya, orang al khair kalau sembahyang kampanye. Waladolin. Amin kan kampanye itu Pak, baik-baik Bapak. Ya, pokoknya saya berpesan, Bapak-bapak, ini kita udah tahun politik, jangan dipecah belah, jangan pada berantem. Kesatuan persatuan kita lebih mahal, persaudaraan kita sampai akhirat. Pilihan mati bang 5 tahun. Ya, kalau bahasa orang tua kita, taruhnya lu yang jadi. Gua dari dulu gua tukang cucur aja nggak berubah. Ya, kita jaga Cilangkap, jangan sampai pada bengkerengan tibang gara-gara pesta demokrasi. Bodohnya kita sama saudara kagak nanya tibang gara-gara beda partai. Dia biru kita hijau, dia kuning kita merah, antepin baik, ontong di aru-aru. Ya kan? Lu ngapa kagak ke Al Khair? Boga Pak Haji Sarmili sekarang Golkar. La ilaha. Agak ada urusan ibadah kita, nggak ada urusan sama partai. Pak Haji Sarmili calegnya ono, gua calegnya ini. Leh, jadi ngapa ya? Emang terus bapak kalau dia jadi dibeliin mobil? On kagak. Paling mah yang dibeliin mobil tim sukses doang. Tuh ya, pokoknya kita jaga kampung kita jangan sampai rusak dibang gara-gara pesta demokrasi. Ya rugi Pak. Bodoh-bodohnya kita tibang gara-gara urusan dunia kita bubar. Naudzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan ya pemilu besok damai. Cilangkap kagak pada berantem. Ntar RW sama RT kagak nanya. LMK purik. Tibang gara-gara RW-nya kagak sejalan sama LMK. Naudzubillah. Kita pertahankan kampung kita. Jangan sampai pada berantem tibang gara-gara demokrasi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'iman fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa nas'aluka al-Fatihatil mu'azzamah wa sab'al masani an tabtaha lana bikul khair wa tatafadhala alaina bikul khair taj'alna min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnati wa fitnati wa musin wa dhair innaka walikul khair wa tafadhala bikul khair rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana ila akhir dhurriyyah min ibadika as-salihin min ibadika al-muttaqin min ibadika ar-rasyidin. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana maqasidid dunya wal akhirah. Salimna ya Allah min afatid dunya wal akhirah wa min fitnatihima wa min baliyatihima ya Allah. Salimna ya Allah min fitnatil zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Sarapan. Apaan ini, Bu? Ini soto ayam. Oh, berarti tiap pengajian subuh ya? Ya, setiap pengajian subuh kita nyiapin soto ayam. Biasanya bisa bikin berapa porsi nih, Bu? 100, Pak. Oh, 100 ya? Iya.